mulai ya? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat malam kepada Kiai Haji Hussein Muhammad sebagai penulis fikih perempuan, refleksi Kiai atas tafsir wacana agama dan gender. Lalu juga kepada sahabat Salinger semua yang sudah hadir di Zoom. Sekarang ini sudah ada 17 orang ya, dan kemungkinan akan nambah. Dan juga kepada sahabat Salingers dan santri Mubadalah yang juga menyaksikan dari fanpage Mubadalah ID. Ya, jadi malam ini kita akan ngaji dengan Buya, membaca bersama-sama, berdiskusi bersama-sama di Berkah Bedah karya Kiai Haji Hussein Muhammad. Dan malam ini temanya adalah bekerja dan relasi seksual. Jadi temanya itu menarik banget ya, soal bekerja dan relasi sosial, relasi seksual. Mungkin bertanya-tanya ya, ini akan ngomongin hal yang sangat luas gitu ya. Hal yang sangat luas karena ngomongin bekerja aja nih kayaknya butuh waktu yang lama nih Bu ya. Apalagi juga ngomongin soal relasi seksual. Nah, ngomongin bekerja di dalam lingkup keluarga tentu kita akan ngomongin soal ini ya. Bekerja bagi laki-laki maupun perempuan gitu. Seperti yang sudah biasa umum gitu ya, umum terdengar itu bahwa pencari nafkah utama gitu, breadwinner gitu di dalam keluarga itu adalah laki-laki. Tapi benar nggak sih gitu ya? Karena sebenarnya perempuan atau istri bekerja itu juga sebuah realitas gitu. Ini sebuah realitas dan ini udah banyak sekali karena juga definisi keluarga itu juga macam-macam gitu ya Bu ya, banyak definisi keluarga. Tapi juga kadang-kadang kita melihat bahwa perempuan yang bekerja juga seolah-olah menafikan kayak di kan ada tokoh nih Bu ya, ada tokoh legislator ya lah bisa kita bilang. Ada legislator yang menyusun rancangan undang-undang, menyusun sebuah rancangan undang-undang dan di rancangan undang-undang itu disebutkan bahwa tugas istri gitu ya. Tugas istri adalah wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga, dan tugas suami adalah mencari nafkah gitu. Jadi seolah-olah sudah ada dikotomi gitu. Sudah ada dikotomi dalam peran keluarga. Selain itu juga banyak sekali nih pertanyaan kalau ngomongin soal bekerja gitu ya di dalam lingkup keluarga. Itu pasti banyak sekali pertanyaan soal mencari nafkah itu hak atau kewajiban sih gitu. Apa hukumnya istri bekerja? Lalu banyak orang yang membangun pola relasinya itu uang istri, uang suami, uang istri gitu Bu ya. Lalu juga ada mitos-mitos ya, ada mitos istri bekerja itu kalau istri bekerja itu akan mendominasi keputusan keluarga gitu. Jadi ini ada banyak hal ya yang harus kita diskusikan, tetapi dan juga kita melakukan diskusi lalu juga penyadaran soal sebenarnya gimana sih soal kerja ini, dan juga nanti kita juga akan mendengarkan dari Buya soal relasi seksual itu. Silakan Buya, bisa dimulai. Gimana? Ya Bu ya. Oke, sudah ya? Ya. Oke. Langsung mulai aja Bu. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil
Allah sama. Terus recording in progress. Dalam gambaran umum lah, meskipun bisa kerja di rumah ya. Baik, ya saya pertama-tama ingin menyampaikan ya, seperti di pertemuan KUPI dulu, bahkan pra KUPI saya sudah sering menyanyikan atau membaca puisi. Hada Rasulullah lam yunqis huquqal mu'minat. Al-ilmu kana syari'atan linasa'ihil mutaqihat. Rudnat tijarata wassiyasata wasyu'un al-ukhrayat. Qad alat bi banatihi rujajul ulumi zakhirat. Oke, artinya gini. Lihatlah Rasulullah. Beliau tidak pernah mengurangi hak-hak perempuan beriman. Ilmu pengetahuan menjadi jalan hidup bagi istri-istri Rasulullah. Mereka berdagang, mereka melakukan aktivitas publik politik. Jadi wasiasa itu mengambil kebijakan publik, politik, wasyu'un, dan seluruh urusan-urusan yang lain. Banyak sekali kebudayaan. Nanti kalau baca puisi ini agak panjang, maka mereka tampil di dalam forum-forum kebudayaan, forum-forum sastra, forum-forum sosial. Wah, luar biasa. Dan saya kalau teman-teman membaca buku Perempuan di Atas Panggung Sejarah, kita akan menemukan betapa banyak perempuan-perempuan yang melakukan aktivitas di dunia. Isti Harun al-Rashid itu ternyata orang yang berada di belakang suksesnya Harun al-Rashid sebagai khalifah. Oke, banyak sekali kita mungkin. Oke, itu satu. Kayaknya Buyanya nih ini nih. Koneksinya. Oke, balik lagi ya. Putus. Oke, Alif. Iya, Buya. Oke. Iya. Jadi saya terjemahkan, perempuan pada masa Rasulullah Nabi dan di dalam perjalanan sejarah peradaban Islam memiliki peran-peran atau sumbangan yang jelas
besar yang memiliki pengaruh yang besar di dalam peradaban Islam, masyarakat Muslim, di dalam semua bidang, fi mu'dhamil majalat, di dalam berbagai macam bidang, gitu ya. Gitu ya. Ada yang dagang, yang misalnya yang biasa kita kenal betul ya, Siti Khadijah, itu justru sukses perjuangan Nabi itu adalah dukungan luar biasa dari istrinya Siti Khadijah. Kemudian Sayyidah Rafidah Al-Aslamiyah. Terus ada, ya di sini ada perempuan-perempuan yang di sawah, gitu, di kebun-kebun menanam. Itu ada juga yang berternak apa ya namanya itu menggembala. Iya, apa di situ aghnam, itu ada kambing ya, domba-domba lah. Itu misalnya Asma binti Abi Bakar. Ada juga yang di pasar, bahkan menjadi kalau sekarang mungkin adalah ketua pasar. Nah, pasar. Dulu sih SPA itu adalah bendahara pasar. Ya, bendahara. Itu perempuan. Namanya Syifa binti Abdullah bin Abdi Syams. Gitu ya. Ada lagi yang Dabghul Julud, namanya apa ya, kayak di Ardenon itu menyamak ya bahasa Indonesia ya, menyamak kulit. Tugasnya itu kulit kambing, kulit onta, kulit apalagi binatang, itu disamak, dan itu kemudian ya menjadi pekerjaan sehari-hari orang itu kan. Namanya siapa ini? Apa nih? Ya, Asma binti Umais namanya, Asma binti Umais. Annaha qamat. Itu Asma binti Umais itu setiap hari tugas bekerja menghasilkan kulit yang sama. 10 kulit yang disamak, gitu kan? Nah, gitu. Jadi saya kira sangat jelas ya. Saya sendiri juga heran juga kalau pada hari ini masih bertanya tentang perempuan bekerja itu boleh atau tidak boleh, gitu. Ya, bukan hanya di rumah, tadi saya kira juga ya tadi sudah jelas sejarahnya perempuan bekerja di seluruh ruang kehidupan, domestik maupun publik. Jadi sangat keliru menurut saya kalau kita hanya memposisikan perempuan sebagai makhluk domestik yang bekerja di rumah saja. Itu sekali dengan apa yang terjadi di Anukan. Bahkan di sini kan ada sebuah hadis yang menarik sekali. Ada perempuan, siapa namanya, Ummi Bashir Al-Ansariyah namanya itu menanam korma. Kemudian Nabi mengatakan, seorang Muslim atau seorang yang beriman, berorang Muslim Islam itu yang menanam tanaman, kemudian hasilnya untuk orang maupun untuk dabah itu binatang, gitu kan? Maka kemudian untuk burung-burung dan dia mensedekahkan itu, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah ila yaumil qiyamah, gitu kan? Walau tayra illa kana lahu sadaqah illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Jadi ini adalah wa fi hadzalika iqrarun wa qabulun li'amalil mar'ah. Gitu. Jadi pernyataan Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi menyetujui, menerima dan mendorong, gitu ya, Bu ya. Mendorong iya perempuan untuk bekerja,
Gitu. Dan fakta-fakta yang lalu juga ada istri suami-suami yang nggak bisa kerja. Jadi gimana? Jadi kalau suami saya tidak bisa, ya kamu begitu. Oke dah. Jadi saya kadang-kadang kemarin tuh ya guru-guru aja ya. Hari gini masih bicara perempuan bekerja boleh apa tidak ya. Fakta aja gitu ya, Bu. Iya. Sejarah-sejarah kehidupan di seluruh dunia lah berabad-abad lamanya perempuan-perempuan tampil di seluruh bidang kehidupan itu gitu ya. Jadi apa saya kira apa sebetulnya yang menjadi masalah bagi kita. Nah, saya akhirnya begini. Saya membuat satu kerangka berpikir nih. Kerangka berpikir untuk menjadi pedoman kita semua. Satu, ada 12 nih. Nanti bisa di share lah ya. Realitas adalah dasar. Nah, kan? Realitas adalah dasar. Fakta-fakta yang kita lihat. Apa saja lah termasuk dalam hal ini, isu ini adalah perempuan. Ia tidak mungkin diingkari atau diabaikan. Dari realis itu dibangunlah konsep, teori, dan kebijakan publik. Nah, seharusnya begitu. Semua kebijakan publik, ya, politik juga, perumusan sebuah teori-teori itu adalah respon dari realitas. Gitu kan? Oke, nanti saya akan sampaikan sadar. Mengabaikan realitas baru atau realitas dalam arti umum hanya karena mempertimbangkan teks, gitu kan, aturan yang statis tanpa perubahan atas pemaknaannya akan menjadikan teks aturan tersebut hanya sebagai dokumen yang tidak efektif sama sekali. Apalagi ya sekarang luar biasa, saya tuh menyaksikan juga di tengah-tengah masyarakat. Saya kan rumahnya dekat pasar. Tiap malam kadang-kadang jalan-jalan pakai motor gitu. Di situ ada perempuan-perempuan yang sedang menunggu dagangannya gitu. Jam 12. Jam 12. Malam. Jam 12 malam, jam 1, jam 2. Ada perempuan. Itu banyak sekali. Kalau di dekat saya, dekat Teluk Gubuk, ya perempuan, mayoritas perempuan yang punya peran besar di pasar itu. Seakan-akan ada kesan ya umum itu pemimpin apa rumah tangganya itu perempuan karena penguasaan ekonominya ada pada perempuan yang ahli gitu kan. Jadi tapi kehidupan kita hari ini masih belum mendorong kita untuk melihat dengan jujur bahwa perempuan memiliki potensi besar bagi kehidupan bersama. Kaum perempuan seakan-akan tidak diciptakan kecuali untuk melayani suami, melahirkan, menyusui anak-anaknya, dan menunggu rumah. Nah, keyakinan seperti ini telah melenyapkan potensi besar yang berguna bagi tugas-tugas besar kemanusiaan. Jadi saya kira tidak adil sama sekali kalau merumahkan perempuan, membiarkan perempuan diam di rumah seperti dahulu kala hanya melayani kebutuhan seksual laki-laki saja ya. Jadi oke, gitu. Nah, problem besar saya kira yang selalu akan menjadi serangan orang-orang yang tidak setuju peran atau aktivitas perempuan di luar rumah itu adalah karena bisa membahayakan perempuan itu. Jadi kan itu banyak sekali melindungi perempuan, katanya gitu. Jadi kita melarang perempuan jangan sampai keluar rumah itu sebenarnya ada dua ya, tetapi yang saya ingin jawab sekarang terlebih dahulu adalah dalam rangka melindungi perempuan. Dari apa? Ya dari gangguan orang luar laki-laki. Nanti perempuan dilecehkan, nanti perempuan diperkosa, nanti perempuan di macam-macam lah kan gitu tuh. Jadi itu sangat menarik sebetulnya bagi orang yang tidak memiliki pandang jauh gitu. Iya betul. Dan ini
Ya di antara kita juga begitu. Iya. Begitu, jangan kita juga begitu. Kita juga bisa sering kalah dengan begitu. Nah, saya itu gini, memang kita ini juga tidak bisa lepas dari sebuah sistem yang masih mendominasi, sistem patriarkisme yang mendominasi, terusnya kan. Memang kita mengalami seperti itu. Tetapi marilah kita bicara tentang menghapuskan peradaban ini atau budaya patriarkisme itu kan. Bagaimana caranya gitu. Ya banyak, dari salah satu. Saya mengatakan begini. Oke, kita perlu melindungi perempuan. Tapi apakah perlindungan terhadap perempuan harus caranya dengan merumahkan perempuan, memanfaatkan perempuan, mendomestikasi perempuan sehingga dia tidak bisa. Itu satu ya. Nanti hubungan seksnya nanti ya. Ya. Seksnya nanti ini dulu aja. Karena ini saya bilang untuk isu yang bekerja saja satu tema sendiri ya. Betul Bu ya. Jadi saya bingung sekali ini. Nah, saya bilang perlindungan terhadap perempuan tidak dengan mengurangi hak-haknya. Nah, tidak boleh ya untuk berpartisipasi penuh, beraktivitas dan berprestasi baik di dalam ruang domestik maupun ruang memperoleh semua akses bagi kesejahteraannya dalam keadaan aman dan nyaman. Nah, gitu. Jadi perlindungan perempuan tidak boleh dimaknai sebagai proteksionistik, nah, bahasa gitu. Itu istilah ya, istilah proteksionisme itu adalah pengucilan, pendomestikasian. Nah, gitu tuh. Kita seringkali memudahkan persoalan itu. Tapi kita jarang sekali mempunyai satu cara bagaimana perlindungan terhadap siapapun. Tidak dengan cara memarginalkan ataupun mendomestikasi tadi, menutup kehidupan atau untuk mengekspresikan potensinya sebagai manusia. Gitu. Saya kan sudah seperti juga dari deklarasi KUPI itu, ya, antara lain saya menyumbang pikirannya di situ, adalah bahwa perempuan itu memiliki potensi yang sama dengan laki-laki. Dalam segala hal, potensi intelektual, potensi kemanusiaan itu adalah mental, spiritual. Nah, nanti potensi manusia itu adalah hasrat seksual. Nanti gimana nih? Dua ya, hasrat seksual. Ya, potensi perempuan itu tenaga. Yang itu semua relatif sama. Dan ini sangat sangat penting bagi kehidupan bersama kita semuanya. Jadi itu tidak boleh. Bagaimana caranya? Nah, ini nih cara itu selalu akan membutuhkan pikiran-pikiran yang cerdas. Itu di berbagai negara yang pernah saya kunjungi, ya perempuan bisa pergi kemana saja, waktunya kapan saja, tetapi juga aman. Beraktivitas di luar malam tetap saja aman, tidak ada. Karena ada mekanisme perlindungan itu terhadap perempuan, gitu khususnya ya. Karena memang di seluruh dunia perempuan masih menjadi problem ya. Karena saya bilang peradaban atau sistem patriarkisme itu di mana-mana seluruh dunia ya. Ya.
dunia. Jadi memang, tapi kita melihat ada kemajuan-kemajuan yang besar sekali di berbagai negara yang sudah maju, yang memiliki mekanisme-mekanisme perlindungan, gitu, sehingga perempuan tetap saja bisa melakukan kerja-kerjanya di luar dalam keadaan aman. Perempuan bisa melakukan aktivitas. Menurut saya berharap nanti kita dapat menyumbang pikiran bagaimana menyusun mekanisme. Misalnya sederhana saja, di tempat-tempat yang harus ada apa namanya itu listrik, iya, sistem pelindungannya gitu ya Bu ya. Ya, di mana-mana gitu kan, tugas keamanan gitu di mana-mana kan gitu. Iya. Jadi sistem keamanan itu bisa perlindungan itu. Tidak usah celananya dikunci, digembok, nggak usah. Ada cara-cara yang orang, wah kalau begitu untuk melindungi tubuh perempuan dikunci aja, digembok celananya itu. Walah, itu tuh gitu. Di sisi lain juga kadang-kadang rumah juga bukan tempat yang aman buat perempuan tuh Bu ya. Aneh sekali itu ya. Pokoknya begitu. Jadi itu cara pandang yang nanti saya kira memang bisa terjadi, tetapi kita lihat secara umum itu sudah keterlaluan lah kayak gitu. Di rumah ada kekerasan dan sebagainya. Oke, itu satu ya. Jadi apa yang saya ingin sampaikan adalah kesimpulannya adalah bahwa di dalam Islam perempuan punya hak untuk bekerja di mana saja, ya kapan saja, gitu loh. Dan itu adalah apa namanya ya, hak yang ada di dalam setiap orang sebetulnya, bukan hanya perempuan tapi semua, untuk agar dia eksis. Apalagi ya kalau kita melihat bagaimana kalau perempuan ditinggal mati, tidak biasa bekerja, kemudian tinggal mati, bagaimana dia gitu ya. Tentu saja pekerjaan-pekerjaan yang dibenarkan oleh agama ya, bukan itu ya, jangan sana nanti kalau gimana gitu kan ya, jangan, tetap saja ukuran-ukuran norma-norma agama tetap dijaga, tetapi ya digunakan. Baik, ada problem besar sekali katanya kan di dalam hadisnya, di dalam Al-Qur'annya, terutama hadis ya, perempuan itu harus di rumah saja. Kalau keluar rumah harus dengan izin. Kalau tidak izin, maka semua yang ada di langit, di lautan, di daratan, binatang-binatang akan mengutuk dia. Gitu kan? Begitu ya. Oke. Sehingga itu membuat perempuan-perempuan, para istri, terutama di sini kan istri ya, dalam kaitannya dengan istri, kalau seperti ini. Kalau tadi umum sekali, baik menjadi istri ataupun belum menjadi istri, masih belum menikah, itu biasanya apa namanya, fokus pikiran orang pada gimana istri di luar kalau suaminya membutuhkan bagaimana kan gitu ya. Nah ya di dalam buku saya tentu saja perempuan bekerja dan relasi seksual gitu kan ya, itu yang nampaknya kita ingin bahas seperti itu. Nah, ini adalah hal besar sekali yang saya kira kita harus selalu ingat ya. Selalu ingat. Kita ini masih saja, kalau saya melihat, masih punya keyakinan bahwa pencari nafkah itu adalah suami. Gitu. Kewajiban memberi nafkah itu suami. Itu yang masih ada di dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita inkonsisten itu. Kita sendiri inkonsisten.
Nah, jadi ketika tidak punya uang menuntut begitu. Iya, kan kewajiban suami kayak gitu. Perempuan itu tidak wajib katanya kayak gitu-gitu. Jadi ini harus dipecahkan terlebih dahulu cara berpikir ini. Satu sisi menuntut keluar, satu sisi kalau suaminya menuntut dibongkar, dia apa namanya itu, ya dikritik gitu misalnya kan. Nah, nih isu yang ada dalam buku saya sendiri juga ketika membahas ini menghadapi satu dilema karena pengetahuannya masih terpengaruh ya. Artinya ya laki-laki itu peminafkah. Nah, terus di dalam teks-teks keagamaan kita di fikih itu ada satu pernyataan yang sangat menarik sekali yang menurut saya adalah sangat krusial untuk memecahkan persoalan ini. Jadi hak suami istri itu begini, laki-laki pemberi nafkah dan perempuan sebagai penyedia hasrat seks, gitu. Itu bahasa kaidah dari fikihnya an-nafaqatu fi muqabalatil istimta'. Waduh, ini bahaya sekali ini saya bilang. Kalau kita bahaya sekali ini saya bilang. Kalau kita juga masih melakukan itu, kita bahaya. Jadi perempuan-perempuan sendiri masih menghendaki begitu, itu berbahaya. Transaksional gitu ya. Nah, begitu. Ya, transaksional. An-nafaqatu nafkah adalah imbalan dari kesenangan seks. Begitu. An-nafaqatu fi muqabalatil istimta'. Nantinya begini. Misalnya salah satu suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk relasi seks. Nah, istri akan mengatakan, ya mana duitnya dulu? Kan Anda belum memberi nafkah kepada saya. Gitu. Gitu. Ya. Pantas ada ini Bu ya. Kalau apa sih ada ini abang ada uang, abang disayang. Ada uang ditendang itu. Ya, abang saya tidak ada uang, abang apa? Ditendang. Malang gitu ya. Abang ditendang gitu ya. Kalau tidak ada uang, abang ditendang. Ya itu. Itu menarik sekali. Jadi begitu. Sehingga saya bilang nanti gimana caranya? Kalau misalnya ya saya kasih uang, kamu harus menyatakan ya gitu. Ya uangnya dulu. Kalau suami mengatakan ya tubuhmu dulu misalnya. Kalau nggak mau semua duluan siapa dulu? Itu bingung. Iya, suaminya mengajak pokoknya nanti saya kasih itu. Yang penting sekarang sini. Gitu. Tapi istrinya tidak, ya duitnya dulu. Baru saya siap. Akhirnya ribut dulu Bu ya. Ini kaidah yang berlaku di dalam relasi suami istri di dalam fikih. Karena basisnya ar-rijalu qawwamuna itu. Nah, ketika saya ditanya sampean itu Pak Kiai katanya feminis apa ya? Ya saya nggak tahu lah feminis apa, liberal, apakah apa gitu, radikal atau sosial atau apa gitu, saya nggak tahu. Tetapi saya bilang Al-Quran itu menunjukkan bahwa kekuasaan itu karena dua hal. Mengapa seseorang diberi hak untuk berkuasa atas yang lain? Itu karena dua hal. Satu adalah kemampuan intelektualitas, keilmuan akal, gitu kan, ilmu pengetahuan, gitu ya. Kalau dalam hal kita sekarang itu ilmu pengetahuan, sebenarnya akal, karena ilmu pengetahuan memang basisnya akal, gitu. Laki-laki dianggap sebagai memiliki akal yang lebih kuat daripada perempuan. Oke, satu unsurnya.
Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena faktor ekonomi. Gitu. Basis menjadi dasar bagi kekuasaan. Tuh, ini harus dipelajari betul ini. Karena di situ dua alasan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu walihim. Waduh, ya kan ini misalnya kekuasaan, ya misalnya kalau kita bicara Marxis gitu kan, dia menggugat kapitalisme karena kapitalisme menindas gitu kan. Uang gitu. Jadi kekuasaan pada uang. Nah, itu. Jadi inilah yang menjadikan itu. Jadi marilah kita mencoba memikirkan kembali cara berpikir kita bersama-sama, tidak hanya satu tuntutan kepada yang lain. Maka kalau itu tuntutannya begitu, yang lain juga punya tuntutan, gitu loh. Misalnya, ya tadi, kaidahnya tadi. Tapi kan kita tidak boleh begitu. Misalnya, mahar itu sepertinya kesan kita adalah membeli tubuh. Nah, gitu kan? Demikian pula tempat tinggal, nafkah, makanan, sebagai penyediaan apa nantinya. Ya seperti itu persyaratan ini kan begitu. Mempunyai biaya. Kalau nikah itu laki-laki mempunyai biaya untuk menghidupi keluarganya. Nah, ini bagaimana nih? Nanti kita nih akan menghadapi kritisisme besar sekali nih di dalam hal ini. Oh, ini feminis liberal nih kan gitu. Kan gitu ya. Jadi menurut saya kita harus bicara nih. Saya sih berharap nanti teman-teman di KUPI, teman-teman di gerakan itu bersama-sama merumuskan strategi baru, akan paradigma baru tentang bagaimana relasi suami istri itu dibangun atas dasar apa, basisnya apa. Ya sebetulnya kita sudah melangkah, cuma masih ada isu-isu tertentu yang masih juga menurut saya ya selama ini pengamatan saya saja gitu. Pengen keluar itu tuntutan dari gerakan kita semua. Itu bagus betul gitu kan. Nah, ini seksnya gimana gitu dari suami gitu biasanya. Nah, perlu saya sampaikan ya pada kesempatan ini apa yang kemudian kita kenal dengan nusyuz. Nusyuz itu apa? Nusyuz itu pembangkangan. Pembangkangan atas apa? Pembangkangan atas hasad seks. Penolakan atas hasad seks saja. Hasad seks suami saja atas perempuan. Karena itu konsekuensinya perempuan harus di rumah dan tidak boleh keluar. Kalau keluar maka harus mendapatkan izin dari yang memiliki hasad seks itu, hak seksual itu. Gitu, bukan bekerjanya, bukan mencucinya, bukan memasaknya, bukan menolak memasak, bukan menolak mencuci, bukan memasak apalagi lah menyusui, bukan. Gitu. Tapi itu sistemnya dulunya begitu. Saya punya pernyataan di buku Jen itu, pernyataan Umar diomelin suami istrinya ngomel aja. Yeah. Ya gitu kan, sampai pendengaran orang tamunya gitu. Umar diem aja. Ketika ditanya, kenapa kamu diem aja, Umar? Ya saya sih alhamdulillah lah, karena istri saya itu sudah mencuci, sudah masak, sudah menyusui anak-anak saya, sedangkan itu tidak kuat. Umarnya gitu.
kewajiban, yang memberi mencuri. Saya kira kita hal ini dalam hal kewajiban itu. Penyelesaian yang paling baik membadalah juga menurut saya perlu juga merumuskan itu. Tapi kira-kira sudah banyak ya ditulis itu. Gitu. Kalau ada ini kan sekarang ini kan karena zaman sudah berubah, zaman sudah memberi ruang kepada kemampuan kerjasama antara keduanya menjadi perlu sekali untuk saling jalannya kan saling membahagiakan. Iya gitu. Disitulah pentingnya kita memberi. Tapi problem besar tadi yang saya katakan seawal itu bagaimana situasi sosial, bagaimana aturan-aturan hukum, bagaimana cara pandang keagamaan perempuan keluar kerja malam-malam gitu. Padahal di prakteknya juga sebenarnya sudah terjadi ya di pasar Senen itu misalnya. Jam 1, jam 2, perempuan-perempuan di pasar itu banyak sekali. Nggak ada masalah. Ya itu malam-malam itu. Jam 1. Ya di desa juga iya pastilah seperti yang saya katakan tadi. Saya hanya ingin menunjukkan saya pernah ke mana? Pasar Senen itu jalan, jagangan itu jam 1, jam 2, jam 5 sudah habis semuanya. Itu banyak sekali perempuan. Berarti sebetulnya di situ itu kesalingan memberi antara suami istri gitu saling itu ada terjadi, sudah melakukan pelecehan, ada situasi yang aman lah masa yang lebih cepatnya ini perempuan untuk bekerja di malam hari dan sebagainya. Saya kira begitu ya, jadi bagaimana nih pertanyaannya apa gitu. Saya sudah memberi basis itu aja, basis teori, basis pandangan keagamaan yang selama ini kita ikuti dan situasi yang ada sekarang itu bagaimana ya. Silakan kalau ada yang nyumbang pikiran atau ya diskusi ya. Terima kasih ya. Iya Bu ya, terima kasih banyak sahabat Salingers. Ini ayo, ada 15 menit lagi. Ya, ini ada pertanyaan Bu ya di chat box dari Mbak Rina Rahmania. Ini maaf mau tanya Bu ya, saya adalah perempuan yang sulit merealisasikan hak-hak saya, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat, karena lingkungan saya masih berbudaya patriarki. Bagaimana saya bisa menyuarakan hak-hak saya di tengah komunitas seperti ini, Bu ya, jikalau saya mengkonsistenkan tindakan saya tentang relasi suami istri seperti yang Buya sampaikan. Maka seolah-olah saya yang dianggap berperilaku tidak patut. Ya, ini juga kayaknya mewakili banyak pasangan perempuan dan laki-laki yang yang mempraktikkan mubadalah itu Bu ya. Itu memang tantangan tersendiri ya Bu ya. Ini gimana nih Bu ya, pertanyaan gimana menyikapinya gitu. Ya inilah. Ini jawabannya sulit sekali nih. Tapi ini betul-betul semua orang di dunia. Mayoritas perempuan di dunia muslim ya, terutama ya. Ya sulit. Kita ini sedang berjuang ya. Teman-teman saya masuk ikut ya. Ikut berjuang. Bagaimana agar
hak kemanusiaan siapa saja itu ya, termasuk perempuan itu bisa diberikan gitu oleh kita semuanya dalam segala ruangnya gitu. Tapi kita masih menghadapi kendala besar sekali. Saya kan bolak-balik ngomong nih, karena saya bilang hidup kita ini diarahkan, dibentuk, dikonstruksikan oleh 3 kekuatan raksasa, gitu bahasanya. Apakah kekuatan raksasa itu? Satu adalah adat, itu adat. Apalagi adat kemudian nanti bergabung dengan syarak, gini nanti lagi aja, berat lagi aja. Satu itu, kita berbeda dengan adat itu kan nggak enak. Gitu. Ya. Jika kita ikut menyimpang dari adat, ya dianggap buruk, gitu kan. Al-Quran sebetulnya banyak sekali menggunakan kata ma'ruf, gitu aja. Begitu juga. Jadi ma'ruf itu digunakan untuk kebaikan berdasarkan adat, tradisi, gitu tuh. Ya tadi kalau mau bicara tentang nafkahnya berapa, ya sesuai dengan tradisinya lah. Saya juga bicara di situ kalau suami makannya sederhana, istrinya biasanya makan sate, ini makan ikan asin saja suaminya gitu kan, yang punyanya. Sebaiknya berbuat baik kepada istri itu, berma'ruf itu dengan tradisi istrinya apa tradisi suaminya gitu. Bingung tuh. Para ulama juga berbeda itu. Jadi ya itu, dari kufu itu supaya ada keserasian. Baik. Jadi yang kedua adalah negara, gitu kan. Negara sendiri masih banyak merumuskan kebijakan undang-undangnya, peraturan-peraturannya masih belum juga memberi. Saya kan tadi nomor berapa tuh yang saya katakan bahwa perlindungan terhadap perempuan dengan apa ini, maka nanti ya omongannya begini, jawaban saya. Nah, ini begitu ya. Jadi harus tapi menjamin keamanan dan perempuan dalam aktivitas gitu ya, perlu dihitung-hitung itu. Ya. Karena itu sebetulnya kan hak asasi manusia ya, bahwa kerja itu hak asasi manusia. Perlindungan juga perlindungan terhadap hak berekonomi, berusaha dan sebagainya itu juga merupakan hak asasi, sehingga negara sebetulnya harus membuat aturan-aturan perlindungan atas hak hidup tadi. Nah, gitu kan? Nah, karena itu yang ketiga itu adalah pandangan keagamaan. Ini hari-hari sebetulnya saya terus terang aja gelisah bolak-balik karena kita belum pernah berubah, bahkan kita juga ingin mundur lagi ke belakang lagi. Ini kita perempuan sedang dimundurkan lagi nih dengan pandangan itu. Iya, banyak sekali, Masya Allah. Masa depannya bagaimana nih? Ya, perempuan harus di rumah saja. Apalagi poligami menjadi sunnah kayak gitu tuh. Masya Allah, kekerasan seksual boleh kayak gitu tuh. Itu tuh mundur sekali ya. Jadi jadi itu pandangan keagamaan inilah yang menjadi berat sekali, paling berat karena sekali lagi orang menganggapnya sebagai kata Tuhan, gitu. Sehingga kalau mengkritiki cara pandang keagamaan,
dianggap sebagai melawan Tuhan. Kan gitu tuh. Saya kan nggak begitu. Saya sih berharap tidak begitu. Jadi aturan-aturan itu adalah tradisi. Gitu. Jadi budaya gitu loh maksudnya sih. Tapi ngomong begitu kan susah. Ya. Ya saya sih, jadi budayanya berbeda-beda. Misalnya kemarin juga berbeda aturan fikih itu berbeda-beda. Mengapa berbeda-beda? Nah itu karena ya itu ekspresi dari masing-masing orang di dalam sebuah kebudayaan. Kayak gitu-gitu. Tetapi ngomong begini ini kan resistensinya tinggi sekali. Nah, bagaimana caranya? ya, belum bisa cepat-cepat ya. Kalau kata Bu itu ini ya, negosiasi budaya. Kita harus menyuarakan. Begitu. Melakukan negosiasi budaya. Saya ya boleh lah nanti kalau saya bicara tentang teori ya, metodologi pembacaan Al-Quran itu, saya akan ke situ. Al-Quran itu melakukan sebuah proses negosiasi budaya. Dan kita sedang masih berada di tengah jembatan gitu. Kita harus melanjutkan jembatan ini, jangan tidak stagnan di jembatan, di tengah jembatan. Rasulullah sudah melakukan proses perubahan. Saya kan biasanya transformasi kultural, transformasi kebudayaan, tapi melalui proses-proses gradual, proses tahap gitu kan. Tapi juga harus yang kita pegang adalah prinsip dasar kemanusiaan harus menjadi dasar dari seluruh kebijakan yang kita susun, seluruh perubahan yang kita susun nantinya harus dengan basis hak asasi manusia, akhlakul karimah kan gitu. Dan itu harus terus-menerus diperjuangkan. Kalau tidak, bahaya. Betul-betul. Saya sadar sekali. Mengapa orang bertanya, saya kok ngotot betul gitu kan mengenai isu ini, feminisme itu. Ya karena saya sadar betul. Ini masalah ya ketidakadilan menimbulkan kekerasan gitu tuh. Ya itu kita akan terpuruk nantinya, masa depan kita bagaimana dan seterusnya lah. Itu tuh biasalah. Jadi ya teman tadi tuh ya, ayo kita berjuang bersama-sama deh. Ya, berjuang bersama dan konsisten gitu ya Bu ya, tetap di jalan itu gitu. Saya kan nulis di rahimallah, mudah Allah akan menyayangi orang yang mampu mengendalikan lidahnya, ucapannya, dan bekerja baik secara konsisten. Nah, gitu. Memahami perubahan zamannya, gitu loh. Ada 3. Coba di like gitu loh. Iya. Allah rahimallah gitu kan. Man hafidhu lisanahu gitu. Siapa yang menjaga lidahnya. Kemudian arafa zamanahu, yang memahami dinamika zaman, perubahan zaman. Ya. Yang ketiga yaitu yang bekerja baik secara konsisten. Gitu aja kiatnya ya. Ini ada yang jauh sudah like katanya. Sudah like Bu ya katanya gitu. Bu ini ada 2. Ya itu aja bisanya. Ada 2 penanya lagi. Apa lagi? Bu ya. Ada 2 penanya lagi, langsung saya bacakan ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang kedua ini sudah sedikit direspon ya sama Bu ya kalau menurut saya. Ini pertanyaan, Assalamualaikum Bu ya, saya butuh asupan banyak tentang mubadalah. Saya sedikit-sedikit mencari ilmu untuk saya sosialisasikan di adik-adik juga santri perempuan. Anehnya saya malah dimusuhi sama teman laki-laki saya Bu ya. Mohon bimbingannya. Ini Dian Usdiana, dari Dian Usdiana. Lalu ini dari Bu Nyai Juwaria ada 2 pertanyaan, ada 3 pertanyaan Bu ya. Ya. Yang pertama, ketika perempuan bekerja dan laki-laki tidak bekerja, sementara si istri rela suaminya tidak bekerja,
apakah tugas laki-laki sebagai pemberi nafkah sudah gugur dengan sendirinya? Itu. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian terkait dengan kewajiban zakat yang mana suami dan anak-anak membayar zakat dari penghasilan sang istri. Lalu yang ketiga, sejauh mana perempuan boleh menolak kebutuhan seksualitas laki-laki saat dia atau saat perempuan itu malas untuk melayani. Jadi hebat. Batasannya apa? Boleh menolak atau enggaknya tuh Bu ya? Iya. Ya, monggo Bu ya. Iya. Sudah. Ya, waduh 3 ya, banyak sekali ya. Iya. Ya begini, kalau kita meyakini mempunyai satu pandangan bahwa nafkah itu kewajiban suami, itu kan? Ya. Kalau kita punya pandangan dan kita masih melakukan pandangan itu, nafkah sebagai kewajiban suami, ternyata suami tidak bisa memberi nafkah kepada keluarganya itu. Yang bekerja, yang memberi nafkah adalah istrinya misalnya. Maka ada 2 kemungkinan bagi istri itu. Satu, istri rela sedekah kepada keluarganya. Maka istri mendapatkan pahala besar. Atau tidak, tetapi ini tetap menjadi tanggungan suami, maka ini adalah utang suami. Tuh, kan? Ya utang suami harus dihitung nantinya. Kalau itu istrinya tidak mau sedekah begitu kan. Itu konsekuensi ya. Konsekuensi kewajiban harus dipenuhi. Kalau tidak maka utang atau menjadi hutang. Sebetulnya sekarang telah terjadi perubahan yang sangat penting sekali, yang ini tidak ada di dalam undang atau di dalam kitab-kitab kuning maupun di dalam praktek-praktek masa Nabi, masa sahabat, yaitu apa itu di Banjar itu bahwa hasil kerja sama suami istri itu, maka penghasilan itu harus dibagi nanti ketika salah satunya meninggal, itu bagi 2 dulu, karena itu hasil daripada kerjasama, kerja berdua lagi suami istri. Istri punya hak di situ. Jadi bukan yang diwariskan gitu, semua gitu ya? Bukan. Gonogini, Gonogini namanya. Jadi hukum Gonogini tidak ada kasus masa lalunya. Karena posisi perempuannya memang tidak bekerja. Mendapatkan nafkah saja. Apapun kebutuhan istri dibiayai oleh suaminya. Maka semua peninggalannya menjadi banyak. Dan istri hanya sebagian saja, 1/8 atau 1/4. Itu ya, tergantung punya anak apa enggak punya anak. Kan gitu. Jadi itulah jawaban saya. Konsekuensi terserah. Istri itu mau sedekah atau masih enggak. Kalau enggak, sedekah dulu kan. Nah itu ya nanti dihitung berapa tahun nih nggak beri nafkah. Oh iya, itu kan kasihan. Istri itu perempuan itu hebat sekali loh kalau gitu itu. Tapi kalau suami laki-laki ya tinggal aja. Walaupun sudah dicerai kemudian harusnya memberi mut'ah gitu. Ya nggak diberi nggak apa. Banyak kontrolnya susah sekali. Ya, kewajiban keputusan pengadilan mengatakan ya perceraian terjadi dan kamu harus memberi nafkah selama iddah misalnya dan memberi mut'ah 1 tahun atau apa. Ya ternyata enggak juga. Sulit kontrolnya itu. Coba ya. Luar biasa. Lagi-lagi kita melihat betapa perempuan menjadi luar biasa. Menanggung semuanya, bahkan mau rela memberikan kepada yang lain. Oke, yang kedua, ya zakat lagi-lagi juga begitu zakat itu.
gitu. Zakat apa nih? Zakat ada, mungkin ini zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu zakat individu, bukan harta, bukan zakat harta. Ya kewajibannya ada man yumawwiluhu, gitu kan. Kewajiban orang yang menafkahi, kewajiban orang yang apa ya, yang bertanggung jawab atas kehidupan bersama itu. Jadi istri ya diberi oleh suaminya uang untuk bayar zakatnya. Gitu. Anak-anaknya juga menjadi wajiban bapaknya untuk memberi zakat kepada anak-anaknya, kan gitu. Nah, lagi-lagi prakteknya tidak seluruhnya bisa dilakukan oleh akhirnya ya istri lagi, anak lagi, bayarnya bagus juga, gitu kan, bukan salah. Nah, yang ketiga ini menjadi problem besar sekali hari ini, menolak hasrat seksual. Ini ya, aduh saya harus menguraikan agak panjang lagi ini. Mengenai ini nih, ya, dulu sudah ya, tapi ya oke deh, nggak apa-apa, penting sekali untuk dikemukakan lagi, diuraikan lagi, karena pada dasarnya penolakan apapun biasanya karena tidak mengerti. Lagi-lagi basis kita adalah orang memusuhi kita, orang menolak karena kita tidak mengerti, orang itu tidak mengerti. Karena itu kita harus memberi pengertian ya. Oke. Nah itu tadi, betul ini yang tadi. Prinsip tadi, prinsip suami sebagai kepala, dan kepala itu karena dia pintar, karena dia memberi nafkah, maka istri adalah melayani. Nah, dan tadi pelayanannya adalah seks, satu-satunya. Yang lain boleh saja baik-baikanlah, melakukan kebaikan, masak kebaikan istri. Kan begini ya, kalaupun istri tidak menyusui, kecuali suaminya harus bayar, ya bisa. Kecuali yang pertama ya, ketika begitu lahir ya membutuhkan susu ibunya ya wajib, itu karena kemanusiaannya. Tapi begitu selanjutnya lah, ya kalau sini dulu menyusui oke, saya menyusui tapi bayar dulu misalnya kan gitu, ya boleh gitu. Karena tidak wajib tadi itu. Itu kan ini kan juga aneh kalau kita sekarang saya melihat sih, masa istri tidak wajib menyusui? Oh, gitu. Ya iya di sana-sana juga tidak. Salah-salahin gitu ya Bu ya. Wah, karena ada ibu susu, Nabi sendiri juga disusukan orang lain dan dibayar. Sebagainya. Oke deh. Nah, oke, seks. Nah, jadi itu tadi an-nafaqatu fi muqabalatil istimta, karena itu para fuqaha semuanya ketika suami mengajak ke tempat tidur maka istri wajib menolak, dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Aduh, tapi jangan takut ya, jangan takut ya. Jangan takut dulu. Nanti nih, saya menggoda aja deh, menggoda aja dulu. Iya, hadisnya jelas sahih loh. Oh gitu ya. Nih hadisnya nih. Ada 3 hadis nih, bolak-balik nih. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk hubungan intim, maka istri harus mendatanginya, memenuhinya, walaupun sedang di dapur. Atau kendaraan, atau apa deh. Berhenti dulu. Gitu. Lagi dulu panggil suami gitu ya. Lagi naik motor, naik bajai, naik mobil, istrinya, suaminya manggil, pulang dulu. Ya harus berhenti, harus pulang gitu. Oh gitu. Dan yang ketiga adalah apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka istri kemudian istri menolak gitu, maka
Dan dengan penolakan itu suami menjadi kecewa sekali. Waduh, susah nih, pening ini. Itu maka istri akan dikutuk oleh malaikat. Nah, sampai subuh. Iya, sampai subuh. Gitu tuh. Jadi inilah yang menghantui istri, para istri di mana-mana. Aduh, kasihan sekali ya. Jadi tidak ada tuh alasan macam-macam itu. Nanti biasanya orang itu akan ngomong, daripada nanti kalau begitu suami itu ngomong, kalau begitu saya jajan di luar. Waduh, ngaco lagi aja. Alasannya kok gitu-gitu. Nah, jadi ternyata ada banyak catatan terhadap hadis ini, ya kan? Satu, apabila istri tidak ada halangan, menolak tanpa alasan apapun. Misalnya capek tidak ada, tidak ada, itu kan? Tidak ada, sehat-sehat aja, menolak gitu. Yang kedua, tidak sibuk bekerja wajib, lagi sholat fardu itu misalnya, atau sedang mengerjakan sesuatu yang hidup, itu mempertahankan hidup, itu misalnya. Yang ketiga, kalau dia memenuhinya, dia tidak khawatir akan ditempeleng atau dimarahin atau macam-macam lah kekerasan oleh suaminya. Jadi tidak ada alasan apapun. Kemudian menolak, ini apa nih masalahnya? Keadaannya sehat, keadaannya tidak sibuk, keadaannya tidak khawatir, tidak takut. Nah, itu namanya, itu nanti malaikat tidak memberikan kasih sayang. Malaikatnya tidak, relasi kedua itu relasinya menjadi tegang, menjadi tidak ada kasih sayang sampai pagi. Kalau untung-untung ya sebaiknya suaminya tidur aja gitu, terus subuh-subuh bangun, udah beres tuh, nggak ada lagi tuh, marahnya nggak ada lagi tuh, ya. Udah tenang. Tenang. Nah itu saya kira bolak-balik saya menyampaikan ini karena penting sekali. Terus terangnya teman-teman sekalian, saya kemarin bertemu dengan 2 orang anggota DPR RI dari PKB. Saya bertanya kenapa undang-undang RUU PKS itu tidak selesai-selesai. Betul-betul. Nyatanya betul bahwa mereka kiai. Saudara saya juga. Masya Allah. Ya artinya masih punya pandangan itu hak suami. Karena itu milik tubuhnya, itu milik suami, gitu loh. Ya saya juga tahu di dalam definisi nikah itu milkul istinta. Saya sudah ngomong dulu ya pertama-tama dalam ngaji kita ini, transaksi pemilikan tubuh laki-laki atas tubuh perempuan, bukan sebalik. Begitu. Sehingga konsekuensinya adalah kalau suami minta wajib. Tapi kalau istri minta tidak wajib. Boleh-boleh saja. Begitu, ya. Jadi itulah sih ini, mohon maaf saja pada masalah ya, definisi yang dibuat oleh para ulama itu, karena ya mungkin dulu sih tidak ada masalah ya. Sekarang tuh banyak sekali masalahnya. Kekerasan perempuan itu begitu luar biasa. Kematian ibu. Belum ada yang melihat masalah. Iya, gitu. Mungkin begitu aja. Husnuzon kita begitu deh. Husnuzon kita begitu deh. Ya, jadi boleh-boleh aja. Nolak boleh-boleh aja kalau keadaan tidak ada halangan apapun. Kalau ya itu
bisa menimbulkan masalah gitu loh. Tapi kan biasanya saya bertanya, kalau suami istrinya kepengen bagaimana? Kalau ditolak, suaminya diucap malaikat enggak, dilaknat malaikat apa enggak? Kalau pengen bagaimana? Jadi seharusnya saling mengerti aja gitu loh. Suami mengerti istrinya sedang capek, suami mengerti istrinya sedang sakit. Caranya yang lain lagi aja, tidak koitus deh, tidak penetrasi. Banyak cara untuk bisa memuaskan hasrat seksual. Atau cara mintanya gitu juga Bu ya, pengaruhi. Iya betul gitu tuh. Jadi ini kan pribadi-pribadi lah ya. Saya kira kasus kita berbeda-beda karena pribadi orang berbeda-beda, sehingga ya masing-masing punya cara penyelesaian yang berbeda-beda. Gitu. Seharusnya sih ya agama sih tetap saja menganjurkan hendaklah kamu lembut terhadap istrimu. Ya kan saya sudah mengatakan dulu itu tentang ayat wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah itu. Kuncinya di situ. Dan Allah menjadikan kamu agar kamu suami istri itu saling memberikan cintanya, nah, gitu, memberikan tubuh kenikmatan tubuhnya dan saling memberikan cinta, cinta psikologis, cinta platonis, ada cinta apa gitu ya, cinta platonis. Itu harusnya begitu gitu. Dari tuntutan agama sih Al-Quran begitu, bahwa ada orang, yaitu saya kira orang ya, seharusnya kita mengikuti Al-Quran begitu ya, harus lembut. Oke, begitu. Ada satu lagi. Iya, sama-sama Bu Nyai. Bu ya, ada satu lagi, boleh nggak? Iya, mau tunggu aja. Udah jam 24.03, tapi nggak apa-apa, satu lagi ya Bu ya. Ini dari Mbak Ella nih, dari Mbak Ella Pati. Assalamualaikum Bu ya. Teman-teman saya perempuan yang memiliki kapasitas ekonomi menengah ke atas justru banyak yang menjadi korban KDRT. Sebagian besar suaminya selingkuh atau poligami ilegal, sehingga teman-teman saya ini justru berlomba-lomba memikat hati suaminya, padahal dia yang memiliki usaha. Bagaimana cara mengedukasi mereka tentang relasi mubadalah, khususnya relasi seksual ini cerai karena ada efek sosial dan anak-anak. Iya, ini yang saya pikirkan ya. Saya sendiri merasa heran sekali. Jadi ketimpangan relasi itu bukan karena dari satu pihak. Saya kan bertanya, kenapa ya perempuan itu kok mau dipoligami ya, gitu. Apakah tidak sakit ya? Kan masing-masing juga bisa sakit. Kenapa mau ya? Ini jadi masalah bagi saya sendiri. Jadi kelihatannya ya ada faktor-faktor lain, gitu ya. Ya sebenarnya saya tidak ingin menuduh-nuduh ya, tetapi kecenderungan manusiawi itu bisa saja mencari duit, gitu, karena tidak mandiri, karena tidak punya duit, ya kan semacam-macam lah. Itu mau, gitu, pengen seks. Ada satu hal yang sulit sekali untuk dihindari oleh manusia dengan label apapun, dengan identitas apapun, yaitu hasrat seksual. Sebetulnya juga istri juga begitu, perempuan juga begitu, laki-laki juga bisa begitu. Tapi lagi-lagi memang dominasi laki-laki, sistem patriarkis tadi, itulah yang akhirnya menimbulkan banyak fakta bahwa laki-laki lah yang melakukan itu ya, pelampiasan hasrat seksual sepuas-puasnya dengan berapa saja. Sementara di satu sisi perempuan sendiri itu sebetulnya
pada umumnya ini yang tergantung secara ekonomi gitu. Nah itu karena itu ya mau aja, yang penting saya hidup, yang penting saya eksis, saya penting punya baju baru bagus, saya penting saya punya uang gitu nantinya, ya perhiasan, gitu tuh. Jadi itu yang menjadikan. Nah sekarang termasuk tidak karena ini sistem patriarkisme itu sehingga orang juga melakukan hal yang sama terhadap orang yang sebetulnya mapan secara ekonomi, perempuan yang mapan secara ekonomi, tapi dimanfaatkan sekali bukan oleh laki-lakinya, tapi juga masih ya laki-lakinya terutama juga yang bisa tergoda, dirayu oleh perempuan-perempuan yang lain, perempuan yang merayu-rayu juga itu ada apalagi. Jadi terus terang saja saya tidak bisa menyelesaikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan begini ini. Nah, bisa selesai nanti begini karena ini kebudayaan gitu loh, proses kebudayaan, proses pengetahuan gitu. Saya sering sekali ditanya ada sesuatu yang praktis, padahal itu persoalannya bukan persoalan yang praktis. Bisa karena itu anjuran saya di mana-mana dan selalu ingin saya sampaikan, perempuan itu harus sehat secara fisiologis, secara reproduksi alat reproduksinya, sehat secara fisik tentu saja, sehat, dan yang kedua harus pintar, harus cerdas gitu. Itu karena kalau tidak mengerti itu akan dibodohi, itu akan ditekan, itu akan gitu ya, harus pintar, cerdas. Gitu. Yang ketiga harus mandiri. Mandiri secara ekonomi. Lagi-lagi kalau saya bicara tentang mandirian perempuan itu bukan di dalam rangka melawan laki-laki, suaminya atau siapa. Tetapi untuk bisa bernegosiasi bahwa saya tidak butuh itu, saya sudah punya, saya bisa bernegosiasi. Dan untuk kebahagiaan bersama-sama. Begitu maksudnya tuh. Jangan kalau orang tergantung secara ekonomi, waduh berat sekali. Ya dah, dicatu, dia nggak bisa apa-apa. Kalau enggak dia diam saja gimana? Kalau nggak punya duit. Gitu. Jadi itu aja cara. Jadi kita harus sama-sama nih. Ayo kita gerakkan sosialisasikan. Perempuan harus sehat, perempuan harus cerdas, perempuan harus mandiri. Gitu. Itu baru bisa akan terjadi kemandirian itu. Bukan untuk melawan, tapi untuk bisa bekerja sama, membangun kehidupan bersama yang bahagia, memenuhi semuanya itu. Oke, gitu aja. Maaf ya kalau kurang. Baik, terima kasih Buya sudah melebihi dari durasi ya. Tapi karena kelihatannya ini persoalan-persoalan yang sangat nyata di masyarakat, jadi harus kita diskusi bersama. Dan memang juga kalau pertanyaan yang disampaikan ke Buya ini kan ini ya persoalan yang membutuhkan jawaban-jawaban teknis gitu ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin tidak akan menjawab secara komprehensif apa yang diinginkan oleh sahabat Salingers, tetapi paling enggak kalau menurut saya yang penting adalah prinsipnya gitu. Yang penting adalah prinsip-prinsip dalam dalam melakukan sesuatu, dalam berelasi gitu, dan dalam memperjuangkan apa yang kita inginkan gitu, apa yang ada dalam perspektif kita, yaitu soal kesetaraan dan keadilan itu. Ya, terima kasih Buya sekali lagi untuk malam ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Nanti akan diberitahu lagi oleh tim media mubadalah.id. Terima kasih kepada Buya. Sekali lagi juga terima kasih kepada seluruh sahabat Salingers yang
malam ini hadir, baik langsung hadir di Zoom maupun juga di fanpage mubadalah.id. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.